Salam semuanya. Selamat pagi. Biarlah pagi hari ini kita penuh dengan sukacita apapun yang kita hadapi selama sepanjang minggu ini. Kita datang sama Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa sukacita yang dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Hari ini kita boleh merayakan akan kebesaran Tuhan. Dan kita mau bersukacita semuanya. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita berkata, yuk kita angkat dua belah tangan kita. Kita berkata, Tuhan hari ini, mari sama-sama Tuhan hari ini, buatlah hati kami bersukacita menyambut Sang Raja dalam ibadah pagi hari ini. Dengan kebenaran firman Tuhan, kami boleh dikuatkan dan diteguhkan. Kami siap memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya percaya sukacita sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Amin. Ya, karena itu mari kita semuanya bawa pujian kita, bawa sukacita di hadapan Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan masuk lebih dekat lagi di hadapan Tuhan. Mari kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan, karena kami ingin menyembah-Mu lebih lagi. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang layak untuk kami tinggikan dan kami puji. Karena itu kami mau terus membawa pujian kami mau terus membawa sukacita kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari umat-umat yang bersuka cita pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan amin. Yes. Mari kita mau terus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang paling berkuasa. Nama Tuhan mampu menyembuhkan, memulihkan, dan mampu mengubahkan. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, siapa namanya? Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, semua tangan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus kita, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dia Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, serukan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkaranya selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama Yesus bukan sekedar nama. Nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Mari semuanya sama-sama nyatakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Yes, nama itu adalah Yesus. Salah kuasa tunduk pada nama itu. Yesus adalah Tuhan. Nama di atas segala
dalam nama Tuhan Yesus kita. Dan kuasa itu telah dianugerahkannya bagi kita, umat-umat yang percaya kepadanya. GBI Citra Garden 2 siap untuk menerima kuasa dari Tuhan. Mari semuanya yang siap menerima kuasa dari Tuhan, kita mau sama-sama katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes. Tuhan kita sungguh besar, amin. Diberi kuasa dari siapa? Raja Mulia. Asik-asik. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi sekali lagi nyatakan. Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan. Dengan gagah nyatakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. GBI Citra Garden 2 katakan. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Semuanya tepuk tangan yang paling tinggi buat Tuhan kita. Mau sama-sama nyatakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman kepada Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Tuhan. Sekali lagi lebih dahsyat katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, terpujilah Kau Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu, percaya bahwa kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan? Amin. Ya, kalau percaya boleh tepuk kiri kanannya katakan, aku punya kuasa. Silakan duduk kembali.
kuasa yang diberikan bagi kita sangatlah besar. Kita percaya bahwa Tuhan pasti merencanakan yang terbaik dalam hidup kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan memulihkan hidupku. Kami percaya hanya Kau Tuhan penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami ya Bapa. Mari semuanya sama-sama kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau katakan kepada Dia, Ku percaya Kau bekerja mendatangkan
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kami sangat-sangat memercayainya ya Bapa. Karena firman-Mu berkata bahwa firman Allah tidak pernah gagal. Dan itulah keyakinan kami. Dan Tuhan, rancangan-Mu juga, rancangan yang digenapi dalam hidup ini, bagaikan air yang turun dari langit ke bumi, tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan kemudian berakar dan menghasilkan buah-buah. Itulah firman-Mu Tuhan. Firman-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan dan doa kami kepadamu untuk mengharapkan Engkau sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Kami mau dengar pesan firman-Mu karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kebenaran itu yang akan memulihkan kami. Kebenaran itu yang akan menyembuhkan kami. Kebenaran itu yang akan menuntun kami kepada jalan yang lebih baik dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu bagaikan terang dan pelita dalam kaki dan suluh dari kehidupan perjalanan hidup ini Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu pada saat ini, urapan-Mu telah turun atas kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Salam. Ya, tema hari ini adalah waspadai kerakusan, keserakahan, ketamakan. Ya, coba bilang sebelahnya waspada, waspada. Gitu ya. Ya, kita pernah nonton itu ya, waspada. Nah, saudara, apa itu keserakahan? Ya, keserakahan adalah keinginan yang berlebihan memiliki sesuatu, terutama bicara harta, bicara kekuasaan, bicara tentang kehormatan. Nah, hidup merasa tanpa cukup, ya itu yang disebut dengan serakah ya saudara ya. Bahkan saudara bisa merugikan diri sendiri, merugikan juga orang lain. Nah, ada 3 hal di sini, harta, kekuasaan, dan kehormatan. Semuanya nggak dibahas, tapi secara sepintas nanti kita akan dengar pesan firman Tuhan itu bicara tentang keserakahan. Nah, saudara, lebih banyak nanti ada harta, kekuasaan, dan kehormatan itu akan campur jadi satu. Tapi saudara, ada banyak orang memang saudara nggak sadar kadang-kadang serakah ya, serakah tentang jabatan ya. Jabat ini, tapi nggak berfungsi ya kan. Nah, satu saat saya dengar teman saya bilang gini, Pak, dia itu mau apa maksudnya di resign jabatannya karena memang juga menurut usia juga udah umur, sekarang kan zamannya zaman milenial, apalagi dalam organisasi kita itu kan akan rise up tentang apa namanya generasi muda umur 50-an. Ya umur 60 itu sudah maksimal dia bilang, umur 50, 40 seperti itu. Tapi nih Pak, ketika mau digeser nggak mau sama sekali. Bayangin aja, mau digeser aja dan bahkan mau diresign nggak mau. Dia tawar menawar, akhirnya dibilang gini sama pemimpin, sama ketuanya begini. Oke, kalau nggak mau digeser, kalau gitu jadi ya wakil saya ya. Duh, malah mau saudara, jadi wakil sampai hari ini juga nggak berfungsi saudara. Nah itu serakah namanya saudara, serakah jabatan. Sampai satu ketika saudara saya tanya di bawahnya, kapan ini mau bikin kegiatan bla 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 bla. Pak nunggu dulu pemimpin kami. Lu gimana ini? Aku nungguin ya, ini tunggu-tungguan. Sekarang ada saya, ayo diputusin. Saya bilang begitu. Ternyata saudara ada orang juga diem-diem serakah juga tentang jabatan. Ya. Tapi saya percaya saudara ngerti kebenaran firman Tuhan, nggak mau jadi orang serakah. Betul ya saudara ya? Ya, menjabat tapi harus berfungsi. Jadi bukan hanya status. Ya, bangga jabatan ini. Kalau saya terus terang saudara, saya diberi tugas, diberi jabatan, saya bilang saya siap melaksanakan, saya akan all out. Kalau saya nggak sanggup, saya bilang saya nggak sanggup. Itu harus sportif, harus konsisten, harus jujur apa adanya.
Tapi kalau saya nggak bisa, saya nggak bisa. Ketika 98 dipercayakan mengembalakan, saya juga bilang sama gembala senior kami, kepada pembina kami, kakak rohani saya, saudara, saya bilang, Kak, kalau saya bisa menggembalakan, saya akan lanjutin menggembalakan dengan baik. Tapi kalau enggak, saya akan serahkan kembali. Saya komitmen seperti itu. Nah ternyata memang bidang yang Tuhan percayakan untuk penggembalaan ya saya jalan terus sampai hari ini. Dan saya bertanggung jawab. Ayo saudara belajar tidak serakah tentang jabatan. Saudara tahu di Alkitab juga ada yang serakah tentang jabatan. Anak-anak Zebedeus ya kan. Dia bilang mamanya sih ya kadang-kadang memang ibu-ibu itu istri itu sebenarnya bagus itu ada statement begini dalam bahasa Jawa saudara ya. Saudara kalau tahu saya orang Jawa jadi saya pakai bahasa Jawa. Ada wanita itu yang luar biasa jadi istri, itu bagus. Ada pepatah Jawa mengatakan, behind a successful husband there is a successful wife. Itu bahasa Jawa saudara ya. Ini sama orangnya, Pak Edi ya, apa artinya Pak ya. Jadi kesuksesan seorang suami itu di belakang itu ada istri yang hebat. Amin saudara. Tapi saudara ini mamanya Yohanes dan Yakobus ini pikirannya beda loh. Ngomong sama Tuhan, izinkan kedua anakku ini duduk di sebelah kiri dan sebelah kananmu ya nanti. Ya gitu. Tuhan bilang permintaanmu itu kamu gak ngerti kamu minta. Duduk di sebelah kanan Yesus itu kan sebelah kanan Bapa ya kan. Syaratnya apa? Harus mati, harus disalib. Kan gak kuat, gak bisa saudara ya. Jadi itu serakah jabatan. Murid-murid dulu juga pernah berpikir begitu. Tapi syukur alhamdulillah. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan ya saudara. Murid-murid itu bertobat dan dipakai oleh Tuhan. Dan bahkan Yakobus itu mati syahid saudara. Dipancung kepalanya. Pertama kali setelah Stefanus ya. Yakobus dipancung. Yohanes mati yang paling terakhir. Ya, dibuang ke Pulau Patmos. Saudara. Digoreng gak mati saudara. Saudara tangan aja masuk minyak panas langsung gitu ya saudara. Itu Yohanes digoreng tapi nggak mati karena Tuhan punya rencana yang baik dalam hidupnya. Artinya mereka itu luar biasa pada akhir hidupnya. Walaupun saudara pernah serakah ya saudara. Sama juga saudara serakah tentang kehormatan. Serakah tentang kehormatan. Dalam perjanjian lama Saul itu serakah tentang jabatan juga tentang kehormatan. Satu saatnya Samuel menegur Saul saudara. Kenapa kamu gak nunggu saya untuk mempersembahkan persembahan? Yang memang yang harus mempersembahkan persembahan di altar itu adalah seorang imam dan nabi. Sedangkan Saul itu jabatannya hanya seorang raja. Nah kemudian Samuel menegurnya dan Saul bilang gini. Ya Sam, negur itu jangan keras-keras begitu dong. Gua ini raja, gimana rakyat nanti gak menghormati saya? Ya. Jadi dia nggak mau saudara kehormatannya itu dirobek-robek istilahnya begitu karena melakukan kesalahan. Ya, Saul akhirnya ditolak oleh Tuhan. Ya, karena apa? Bicara kehormatan. Ya, kadang juga begitu ya. Negur yang bener dong. Negur jangan keras-keras dong. Nah, saudara, kadang kita pengen saudara orang negur kita itu dengan bahasa yang lembut ya, dengan ilustrasi, aplikasi. Kalau mau ngomong ke B itu harus A, C, D, E, F, G sampai Z baru balik ke B. Itu kan mau kita, tapi kadang orang kan gak begitu saudara. Jadi itu urusan masing-masing. Nah itu mengenai jabatan, saudara, mengenai kehormatan saudara. Kehormatan juga bicara tentang harga penghargaan. Ya, saya tadi bagi cerita. Ya, saya pernah juga ngalami keserakahan itu, serakah tentang haus tentang dihargai itu saudara. Kami dulu pelayanan di daerah saudara, ya karena saya dengan Ibu Agustina itu masih baru, jadi semua ilmu itu masih banyak. Sekarang sih juga banyak sih, nggak salah saudara ya, bukan berarti habis. Masih fresh itu saudara. Kemudian mau Natal itu saudara dipercaya untuk mengelola Natal di gereja itu. Kami jadi pengerja aja waktu itu ya saudara. Nah Ibu Agustina bikin narasi, bikin nyusun drama dan sebagainya. Dan kami bikin semacam
drama musik, drama kolosal gitu. Wah keren banget. Diiringi dengan musik, lagu-lagunya Robert Lea dan sebagainya. Itu semua dilibatin, keren banget saudara. Dan ditampilkan itu benar-benar keren saudara, benar-benar keren. Pada waktu kami rapat saudara, gembalanya bilang gini, itu dramanya bagus banget ya, keren ya. Itu gara-gara anakku yang baru pulang dari sini dan dari sini itu semua yang kelola adalah anakku. Kecewa berat saya saudara, jujur saya sama istri itu kecewa berat. Kenapa? Ternyata setelah saya lihat, saya periksa, saya itu haus penghargaan. Dan sebenarnya dengan haus penghargaan itu sama saja dengan rakus penghargaan. Buktinya apa saudara? Saya bilang stop, udah gak usah bikin apa-apa. Gak usah bikin apa-apa, kita gak dihargai. Terus istri juga bilang, iya ya, iya juga saudara. Sama akhirnya. Itu zaman itu saudara. Ya, wah akhirnya saudara kita diem aja. Nah ketika kita diem aja itu. Pendeta kami itu saudara bilang gini. Itu anak seminar itu apa namanya. Cuman pinter kuliah saja. Tapi enggak bisa mengaplikasikan. Ya gini-gini. Jadi ketika diem dia ngomongin bodoh. Ketika kita lakukan sesuatu enggak dihargai saudara. Nah itu yang terjadi saat itu. Kenapa? Dulu juga belum pulih. Orang yang belum pulih biasanya haus jabatan, haus apa? Penghargaan. Nah nanti kita bicara juga yang ketiga. Haus tentang uang. Haus tentang apa? Memang bisa diminum. Uang bisa diminum. Katanya ya inilah metafora saudara ya. Artinya apa saudara? Orang itu serakah tentang hal itu ya saudara. Makanya saudara ada satu statement lagi mengatakan begini. Keserakahan sering disamakan dengan ketamakan atau nafsu ya. Khususnya hari ini kita bicara tentang duit. Dan dianggap sebagai dosa yang berakar dari cinta diri dan ketidakpuasan terhadap Tuhan. Ya dalam kitab 1 Timotius katakan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bilang sebelahnya, hari ini kita ngomongin duit. Hari ini ngomongin duit saja ya. Tapi nanti sedikit juga nyinggung yang lain ya. Oke, nah keinginan serakah untuk memiliki lebih banyak. Itulah yang disebut dengan keserakahan. Ya, sama-sama bilang keserakahan. Lihat sebelahnya, lihat sebelahnya. Kelihatannya kamu bukan orang serakah ya. Haleluya. Ya. Amin, amin. Haleluya. Ya. Yuk kita lihat saudara, kita tentang keserakahan ini kita lihat dua contoh. Tapi secara sepintas saja saya mau menyampaikan yang ini contoh tentang Yudas Iskariot. Saudara tahu ya tentang Yudas Iskariot ya. Saudara baca sendiri nanti di sana, saya tidak akan jelaskan panjang lebar tinggi dalam, tapi Yudas Iskariot itu serakah. Keserakahan dimulai dari keinginan mata dan hati yang tamak. Ya, itu sama dengan dalam perjanjian lama, saudara lihat nanti yaitu keserakahan dari Akan. Ya, keserakahan dari Akan. Nah, saya akan kasih contoh-contoh. Coba saudara cek ya saudara ya. Kita ini termasuk orang serakah apa enggak? Enggak usah ngelihat yang lain tapi lihat diri sendiri ya. Contoh orang yang serakah itu saudara seperti ini ya. Satu ini sudah kira-kira 15 tahun yang lalu ya. 15 tahun yang lalu. Dulu jemaat di sini sekarang udah enggak ada di sini. Dan entah kemana ya. Tapi saya enggak tahu jangan-jangan pagi ini juga ada di sini. Tapi yang jelas enggak ada. Ya enggak ada di sini. Itu saya diteleponin habis itu ketemu dengan dia saudara. Ketemu terus kemudian bilang gini, Pak kenapa Pak? Ini Pak kenapa? Cerita dulu. Dia cerita saudara. Dia pergi ke bank. Waktu pergi ke bank gak tahu mau saya. Pokoknya intinya ke bank itu kan urusannya dengan duit. Tiba-tiba ada seorang bapak ada di dekat dia itu. Nawarin yang namanya jam tangan. Dan jamnya itu mereknya Rolex. Tapi memang di luar ada Rolex, ada gambar apa? Rolex ada mahkota ya, itu yang enggak salah ya. Betul ya? Ya Rolex. Dia bilang, Ci
ini Rolex harganya sekian ratus juta. Tapi ini buat Enci, saya jual 25 juta aja. Langsung saudara, Rolex. Wah, saya nggak bawa duit cash, tapi bawa ATM nggak? Nah, dia pas ATM-nya nggak dibawa, kartunya maksud saya. Nggak apa-apa, Ci. Saya tunggu di sini, Ci ambil ATM, kartu ATM. Saudara pulang loh saudara, ambil kartu ATM, balik lagi ketemu bapak ini. Jamnya diserahin dan kemudian ditransfer saudara 25 juta. Itu 15-16 tahun yang lalu. Itu duit gede apa kecil saudara? Bukan gede, banyak. Ya kalau gede kan banyak saudara. Zaman itu saudara. Dan saya tahu persis, saya sebutin gak apa-apa. Saya waktu itu saudara hidup dari pelayanan itu. Berarti sudah sekitar berapa itu ya. Mungkin sekitar 2 jutaan loh itu sebulan itu. 2 juta lah. Saya ingat sekali. Kebutuhan kami itu 2 juta. Ya bukan kebutuhan ya, saya dapat apa istilahnya salary itu segitu. Bayangin 25 juta del. Dan saudara ketika ada ngambil transfer itu di ATM itu saudara. Ini bapak ini bilang, oh ya Ci apa namanya, apa kasih saya juga apa namanya, apa komisi lah. Itu kan jam kan sangat murah sekali. Transfer lagi, diomongin lagi, transfer lagi, diomongin lagi, transfer lagi saudara. Setelah itu terkuras semuanya yang ada di tabungan. Selesai itu saudara, dia kayak linglung pulang sampai di rumah. Saudara, loh aku tadi lihat jamnya, loh aku kok punya jam kayak begini. Ternyata kena hipnotis. Orang Kristen bisa kena hipnotis? Orang percaya Yesus bisa kena hipnotis? Halo? Sebenarnya gak bisa. Tapi karena buka celah. Celahnya adalah keserakahan. Itu termasuk serakah. Pengen punya jam. Yang seharusnya harganya ratusan juta. Dijual 25 juta. Padahal itu bukan Rolex. Namanya itu serakah. Barang mahal maunya belinya murah. Itu namanya apa? Serakah. Coba lihat sebelahnya. Kamu bukan model kayak gitu. Ya. Kasihan saudara nangis. Makanya dibilang, Pak itu Pak ini jam Rolex beneran gak Pak? Pak tolong Pak dicek Pak. Ini Rolex beneran gak Pak? Lu saya bukan tukang jam ya mana tahu. Iya toh. Saya bilang saya lihat coba. Kayaknya sih beratnya juga beda. Bapak tahu juga ya? Enggak tahu sih. Enggak tahu, bener enggak tahu. Tapi saya ingat itu. Kakak ipar saya itu pernah mau kasih jam Rolex. Saya enggak mau. Mau kasih jam Rolex. Karena kerja sama bule itu dikasih jam Rolex. Waktu saya pergi ke Kalimantan itu kakak saya itu nangis-nangis. Dia bilang, Ci, aku pas lagi gak punya duit. Kamu mau pulang Jakarta. Aku gak ada duit. Ini jam Rolex kamu bawa aja. Kamu jual. Gak mau saya. Saya waktu itu gak ngerti itu barang mahal saudara. Kasihan sekali. Tapi saya pegang ini berat banget. Dimasukin kulkas berhari-hari tetap hidup. Cuman kalau dibakar saya gak tahu ya. Pasti habis. Jadi saudara dia bilang, ini Rolex beneran gak Pak? Kayaknya sih bukan sih saya bilang, tapi saya gak ngerti. Ketipu. Orang serakah gampang ketipu. Bilang sebelahnya, makanya jangan serakah. Ya jangan serakah. Biasanya juga saudara, orang serakah itu pikirannya pengen kaya, saudara pengen kaya, itu rata-rata bisa ketipu. Apalagi hari-hari ini ada yang namanya pinjol, ada namanya judol. Ya saudara saya nggak berkata judol dan pinjolnya. Karena ini direkam nanti saya ada urusan dengan
bosnya ya saudara ya. Tapi yang saya mau beritahu hati-hati saudara. Saudara terlibat dan terlibat dalam pinjaman itu akan berlipat-lipat. Ngeri saudara. Kenapa orang seperti itu? Karena pengen apa? Pengen kaya mendadak. Ya, mau jadi OBK ya? Apa? OKB. OKB? OKB? OKB, orang kaya mendadak. Ya. Orang kaya baru. Kan baru kan mendadak. Aduh, kok nggak nyambung-nyambungnya sini ya? Bilang sebelahnya itu yang di depan nggak nyambung-nyambung. Ya, tapi dengan begini kan saudara responsif, saya senang sekali ya saudara ya. Jadi saudara bisa terlibat di situ, ngeri loh saudara. Ya, ngeri banget. Itu karena pengen kaya. Pengen dapat duit banyak tanpa usaha yang susah-susah. Ini yang pertama saudara. Yudas itu seperti itu karena dia ngomongnya itu dia manipulasi. Manipulasinya begini. Ini minyak narwastu ini yang harganya 600 dinar ini lebih baik dibagi sama orang miskin. Daripada dipecahkan gini sia-sia. Kadang-kadang ada benernya juga ngomong itu. Ngapain dibuat gitu? Ngapain buat gitu? Tapi kan ternyata Yudas itu punya agenda tersembunyi. Karena pikirannya adalah sudah mulai bicara tentang apa? Keserakan uang. Di situ dikatakan karena dia suka nyuri. Ya, dia suka nyuri. Mulai dari pikiran. Coba jangan lihat saya terus. Lihat sebelahnya. Lihat kepala temanmu itu. Saya nggak tahu persis apa yang ada di kepalamu. Kita nggak tahu saudara. Apa yang ada di kepala kita. Tapi semuanya itu bersumber dari pikiran. Amin saudara. Ya demikian juga saudara. Kadang kita pengen membantu Tuhan. Kita pengen bantu Tuhan. Ya. Ada satu gereja yang sedang membangun. Bangunannya itu bukan miliar tapi triliunan. Ya, ada orang-orang kaya, ya. Ada orang kaya baru, OKB, ada OKL, ya kan? Ada yang OKOK, ya kan? Ya, macam-macam di situ dan itu bantu untuk dan memberi persembahan di situ. Tapi saudara karena ini bangunkan triliunan ini saudara. Makanya saudara ada kesepakatan. Oke kalau gitu. Kalau aku nyumbang 500 juta kan langsung untuk beli bahan bangunan selesai. Aku nyumbang 1M kan. Ini ngomongnya yang gede-gede ya saudara ya gak apa-apa ya. Walaupun duitmu sama duitku kecil ya gitu ya. Gak apa-apa lah ya kan. Itu ya. Wah ini begini nanti habis. Bagaimana kalau kita kumpulin. Dan kemudian ini bisa dilipat gandakan. Bisa dimultiplikasi. Kan firman Tuhan bilang bahwa talenta itu harus dikembangkan. Dasarnya Alkitab lagi saudara. Akhirnya saudara kumpulin semua bla 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 kumpulin. Itu berapa triliun kumpul saudara. Dan kemudian tinggal nunggu apanya? Bunganya untuk pembangunan. Bunganya untuk pembangunan. Enak gak saudara? Enak lah. Ternyata dalam beberapa waktu kemudian, saudara, uangnya itu dibawa kabur. Dan punya tanggungan triliunan. Itu kenapa saudara? Saya pikir juga keserakahan, ketamakan. Orang tamak, orang rakus dengan mengatasnamakan membantu Tuhan. Saudara mau bantu Tuhan? Halo? Pak, saya ini seperti ini supaya nanti saya bisa membantu pekerjaan Tuhan. Sehebat apa kau? Membantu Tuhan? Hah? Sehebat apa? Kita bukan bantu Tuhan. Alasannya gitu. Ini Yudas ini sebenarnya pikiran dan hatinya gak beres. Tapi dia memanipulasi. Hati-hati ya saudara ya. Bilang sebelahnya hati-hati bro sis ya kan. Itu nah pikirnya juga begitu. Bro punya uang berapa? Oh saya punya uang 10 juta. Bro kalau taruh di bank. Kalau bro tidak utik-utik 3 bulan dibekukan loh sama pemerintah. Kan betul gitu kan?
Ya kan betul ya. Ini bukan hoax ya. Ini bukan gosip ya. Ya, lebih baik gini. Uang Bro titip ke saya. Nanti bulan depan itu 20% Bro. 20% berapa? 10 juta. Ya. Jadi berapa? 12 juta. Nah Bro 12 juta. Nanti bulan berikutnya kalau Bro yang 2 juta nggak ambil. Itu kan jadi nanti bukan lagi 20%. Naik Bro. 25%. Bener Saudara. Bulan pertama, wah dapat cuan. Bulan kedua dapat cuan. Terus dibilang ini, Bro. Masa uangmu cuma ada 10 juta, 12 juta, cuman ada 15 juta, Bro. Bro tahu nggak? Kalau Bro taruh 100 juta, dapat berapa? 125 juta. Itu 25 juta itu gede. Mau nggak? Punya duit kan? Punya. Taruh lagi Bro, taruh 100 juta jebret. Akhirnya bener bulan berikutnya 125 juta. Bro, saya lihat Bro itu walaupun dompetnya isinya cuma 10 ribuan. Sebenarnya Bro punya duit yang lebih banyak lagi loh. Mau nggak taruh semua? Bro taruh 500 juta Bro. Itu bayangin 25% berapa? Nah, nggak usah dihitung, memang matematikanya kurang lancar. Akhirnya taruh 500 juta, jebret. Dan setelah taruh 25 juta, saudara ternyata dia bilang, Bro, ternyata saya juga nitip lama itu. Uangnya bawa kabur, gigit jari saudara. Hati-hati. Hati-hati. Kalau pengen kaya mendadak. Ini kan investasi passive income. Do you know ini passive income? Tahu ya passive income? Nggak tahu juga. Ya udahlah nanti diskusi ya. Jadi dia akhirnya saudara ludes semuanya. Akan saudara juga sama saudara. Akan tuh juga tamak dimulai dari hati, keinginan hati dan ketamakan lihat. Ya saya nggak akan cerita karena waktu terus berjalan. Yang kedua, saya suka yang lanjut aja yang kedua. Ya, Yudas serakah itu terjerumus dalam sebuah pengkhianatan. Makanya Yudas dikenal dengan Yudas berkhianat. Betul ya? Yudas itu berkhianat, saudara. Saya nggak akan baca ayatnya segala macam. Saya mau cerita aja buat saudara supaya saudara langsung nangkepnya. Temanku, teman baik. Lama nggak kontak-kontakan karena pada waktu COVID kemarin istrinya kena COVID. Dan dia ngalami kesusahan yang cukup. Dan sebelum itu dia juga ngalami kesusahan. Tapi saya cerita tentang istrinya yang kena COVID. Saudara waktu pemakaman itu saya juga ikut melalui online saudara. Melalui Zoom. Dan dia cuman bisa lihat pemakaman istrinya lewat Zoom itu. Betapa sedihnya. Dia benar-benar terpukul. Karena sebelumnya dia juga terpukul. Baru bangkit istrinya kena COVID. Terpukulnya gimana saudara? Jadi dia nolongin orang. Nolongin orang, dia bilang ini susah, keluarganya susah. Istrinya sudah teriak-teriak terus mau menceraikan dia terus. Ya mau menceraikan pria ini. Ya kemudian teman saya ini bilang gini, udahlah lu kerja sama gue deh. Kerja sama gue, kerja. Saudara kerja awal-awalnya memang bagus. Awal-awalnya bagus, ya begitu rupa. Dan lama-lama dipercaya dikit. Nah teman saya ini suka pergi sama saya ke Solo. Kemudian ke Jogja, ke Kalimantan. Ya kami pergi-pergi. Ya memang ada salahnya sih. Tapi saya gak bicara salahnya. Tapi intinya dia percayakan semuanya. Setelah sekian tahun saudara. Dia pengen lihat, istilahnya kok ini bagi hasil segala macam kok nggak ada sih, nggak kelihatan gitu. Dia tanyain bla bla bla, saudara tahu nggak? Orang ini yang ditolong ini, dia balik nama loh saudara. Dibalik nama, dia punya perusahaan. Memang saudara belum ke haki, saudara belum.
Saudara, dia namanya itu belum. Jadi dia balik nama semuanya. Jadi semua maunya asetnya segala macam diem-diem saudara. Dia balik nama, dia pergi ke pengacara yang dia kenal dia. Dan kemudian semuanya ke notaris, dia beresin semuanya. Bagaimana enggak shock? Dia shock yang pertama itu, yang kedua yang istrinya meninggal. Dan saudara, teman bisa mengkhianati. Padahal ditolong. Itu dalam pepatah dikatakan begini. Ada pepatah, itu yang namanya selimut di dalam musuh. Ada yang salah? Ya, selimut dalam musuh. Apa? Selimut dalam selimut. Musuh dalam selimut. Wah, dia drop. Makanya setiap ketemu, sudah kan suka ke Jakarta di bandara, saya bilang, dia panggil saya Boksu. Saudara tahu Boksu artinya Boksu? Boksu itu saudara, saya nggak mau dipanggil Boksu, terima kasih. Ya. Kadang kalau nggak sadar kan begini-begini kan jorok saudara ya, makanya harus pakai tisu. Ya. Jadi tadi sampai mana Boksu ya, Boksu. Saya bilang, saya panggil dia kadang Bro, kadang Boksu. Bro, jangan panggil saya Boksu. Kenapa? Kan itu apa Boksu kan pendeta itu, kalau pendeta ini kan dipanggil Boksu, nggak mau panggil Boksu. Karena Boksu itu saya belum jadi Boksu. Kenapa belum jadi Boksu? Karena orang Jawa bilang kalau ditabok masih nesu saya saudara. Makanya nggak mau dipanggil Boksu. Boksu ini ditabok itu nggak nesu, itu namanya Boksu saudara. Tidak marah ini saudara. Ya dia panggil saya Boksu. Ini katanya nggak mau pergi, jadi pergi. Oh iya nanti oke saya jemput di bandara. Oke saya jemput. Itu pun jadi saya suka begini. Kena migrainnya, anterin saya ke apotek mau beli obat gini-gini. Sakit terus, ternyata dia cerita kayak tadi itu. Dia punya usaha diciak sama temennya. Ngeri. Orang yang serakah itu, dia akan melakukan apa saja. Dan bahkan tidak ada kawan yang abadi. Yang ada adalah apa? Kepentingan pribadi. Itulah serakah. Gak ada kawan abadi buat dia. Orang yang berkhianat itu tidak ada kawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan pribadi karena hidup dalam keserakahan. Dan saudara kasihan. Tapi saudara dia pelan-pelan bangun lagi dari nol. Bersyukur saudara berkatnya double. Dia sebagai pengusaha juga dan dia dipercaya untuk menggembalakan jemaat juga. Gerejanya segede ini juga. Saya pernah khotbah di Natal di tempat dia di Jawa Timur. Ya, berkatnya double. Dia bilang Boksu, ya memang saya harus hati-hati dengan mempercayakan sesuatu. Ternyata teman baik saya ini adalah pengkhianat. Ngeri loh saudara. Gereja bisa jadi saudara. Tapi di sini bersyukur nggak ada yang begitu. Ada kerja bareng segala macam, nggak punya apa-apa. Oh nangis bareng. Iya, mati hidup untuk Tuhan. Iya, kalau saya hidup untuk Tuhan, mati juga masuk surga saja. Ya kan nggak usah untuk Tuhan lagi. Oh, ketika mulai ada duit, mulai ada ini ada jabatan ini ada jabatan itu, mulai apa namanya ada iri hati karena dimulai dari keserakahan di dalam hati. Bilang sebelahnya hati-hati ya. Ya. Temanku kalau saya ke Jogja dia sering jemput saya dan kemudian dia bilang ini, Pak gak usah nginep di hotel. Oh seneng sekali saya mau nginep di rumah saja. Dan di rumah dia bangun beberapa kamar, ya di belakang usahanya itu dia usaha bangunan saudara. Dan saat itu dia termasuk anak muda, yang pengusaha muda yang Tuhan berkati luar biasa. Dia bangun begitu rupa, dia bilang gini Pak, nanti kalau ada tamu hamba Tuhan termasuk kayak Pak Markus, ini tinggal nginep di sini, ini ada ruangan gini, nanti kita tinggal pergi makan atau apalah enak di sini. Saudara, dia cinta Tuhan luar biasa. Nah satu hari saudara, ada salah satu dari tim di daerah itu ngalami pemulihan, setelah ngalami pemulihan gak ada kerjaan.
Dia bilang, "Nah, kerja sama aku ya." Ya memang ada salahnya itu saudara, kita perlu banyak belajar. Tapi satu sisi saudara, dia dikasih kepercayaan untuk penagihan. Untuk penagihan. Ya narikin misalnya kan bon-bon itu misalnya bangunan mana, proyek mana itu kan ada, dia harus pergi untuk narik itu. Ya untuk pergi narik. Dan ini berbulan-bulan bilang, kok nggak ada uang masuk sama sekali? Ya bos, janjinya minggu depan. Besok lagi, ya bos bulan depan yang ini. Ya bos, ternyata uangnya udah masuk di rekening dia. Itu ratusan juta. Ratusan juta udah masuk ke dia. Dan saudara apa yang terjadi? Dia kecewa berat. Makanya ketika belakangan saya telepon dia jawabannya cuman ya, jawabannya cuman singkat-singkat. Dia betul-betul kecewa. Kenapa? Merasa dikhianati. Orang yang rakus, orang yang tamak, itu dia nggak kenal itu kawan, nggak kenal dia ditolong juga nggak kenal, nggak tahu berterima kasih saudara. Yudas nggak tahu berterima kasih. Dia pura-pura saudara, ya pura-pura nanti yang kucium tangkap dia. Orang bilang ciuman itu kan tanda kehangatan, tapi itu adalah kemunafikan. Hati-hati dengan yang kedua ini. Rakus membuat kita jadi orang berkhianat. Di keluarga juga begitu. Antara, biasa rebutan apa itu ya? Warisannya. Makanya orang-orang tua, saudara yang punya harta banyak, saudara harus dipersiapkan dengan baik. Ya kan? Istilahnya dari sekarang disiapin dengan baik. Bukan berarti besok mau mati, bukan. Jangan berpikir begitu. Disiapin dengan baik. Ya anak pertama jatahnya ini, anak kedua jatahnya ini, anak ketiga jatahnya ini. Udah itu disimpan dulu. Kalau perlu dibawa ke notaris dulu ya. Suruh pegang dulu. Nanti kalau ada apa-apa tinggal tanda tangan ya. Anak pertama ya dikasih 1 triliun. Yang kedua 0,5 triliun. Ketiga ya gitu. Harus seperti itu ya. Rumah Citra dikasih 5 ya, rumah di mana ya, ini kan saya lebay lah saudara ya, minimal begitu. Jadi orang tua jangan begini saudara, masih hidup saudara, masih hidup ya, rumah sudah dijualin semua, dibagi ke anak-anak. Saudara berpikir begini, aku nanti akan datang ke rumah anak nomor 1, habis itu ke rumah nomor 2. Loh anak saudara, tapi mantumu itu beda, benar nggak? Tapi bukan berarti saya itu ngajarin jelek. Untuk lihat mantu itu jelek, bukan. Tapi pasti beda. Iya kan? Dan itu alami. Makanya saudara harus atur dengan baik. Supaya apa? Supaya tidak ada curiga di antara kita. Amin saudara? Nah ini sedikitlah tip ya. Ya, Pak Edi ya, tip ya Pak Edi. Haleluya. Jadi saudara, ini yang kedua, keserakahan menjerumuskan pada pengkhianatan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Kita sudah selesai. Yang ketiga, keserakahan berujung keserakahan itu, kok itu kalimatnya salah ya. Berujung kepada kesalahan yang menghancurkan. Hidup jadi hancur. Akan saudara, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi keluarganya dibinasakan semua. Dan perbuatan akan itu membuat bangsa yang seharusnya menang dalam peperangan juga hancur semuanya saudara. Jadi saudara, keserakahan itu bukan merugikan diri sendiri, tapi merugikan banyak orang. Nah ini Yudas, saudara tahu kisahnya Yudas. Yudas saudara pada akhirnya dia gantung diri. Ya. Yudas gantung diri. Tahu gantung diri? Gantung diri itu bunuh ke diri, saudara. Tahu saudara bunuh ke diri? Membunuh diri sendiri, itu ke diri gitu loh saudara. Bukan ke diri, kota Kediri saudara. Ya, akibat dari itu. Karena apa? Dia nggak bertobat sungguh-sungguh. Nyesel tapi dia nggak bertobat. Itu akibatnya. Orang yang serakah kayak tadi tuh. Ya jam Rolex ternyata bukan. Rugi loh, udah keluar lebih banyak. Coba cek saudara ya, cek. Apakah ada keserakahan dalam hidup kita? Kalau saudara
terpancing dengan hal seperti itu dan kemudian saudara pernah tertipu atau saudara pernah kehilangan banyak gara-gara mungkin online judi online atau pinjaman online, saudara berlipat-lipat, coba cek hati saudara. Jangan-jangan saudara ada keserakahan, ada ketamakan. Ya. Tadi saya tanya sama saudara kan, orang percaya Yesus bisa dihipnotis gak? Bisa gak? Bisa kalau buka celah, serakah. Saya cek juga, jangan-jangan saya serakah ya. Dan setiap kita ada di dalam lingkungan yang namanya godaan, yang namanya untuk kita itu terpancing untuk jadi serakah. Oh ya, saya ingat saudara. Saya nggak sebut namanya, tapi pasti orang itu ingat ketika saya cerita nanti, baik mungkin dengerin saya khotbah maupun nanti waktu nonton YouTube-nya. Dia cerita sama saya, dia jujur. Pak, waktu saya ke ATM, di depan saya itu ambil uang, habis itu kartu ATM-nya ketinggalan. Habis itu ini kesempatan. Saya pencet-pencet, ternyata duitnya masih bisa keluar. Tapi syukur alhamdulillah. Dia bilang, puji Tuhan saya diingetin sama Tuhan. Gak boleh, saya pulangin. Dia pulangin. Dia cerita sama saya begitu. Bersyukur. Tapi kira-kira kalau uangnya MM-an gimana saudara? Saya hari ini punya uang MM-an saudara. Jangan salah loh. Uang saya di ATM saya itu mungkin kurang lebih ada 3 sampai 5 juta. Dan saya akan tukar 2.000-an. Saya ambil ember 1, ember 2, ember 3. MM-an itu suruh penuh itu pasti. Dan ini anak Tuhan ini luar biasa. Dia ketemu saya dan cerita, oh puji Tuhan. Saya bilang, nggak tergoda terhadap keserakahan. Kalau kita ambil itu, saudara akan serahkan. Coba kalau ada dompet ketinggalan, ada uang. Kan di TikTok itu kan sering ada gitu ya. Uang ditaruh sana terus diikat pakai benang. Lihat sana sini gak ada. Mau diambil ditarik. Hidup kita bukan jadi orang-orang serakah. Amin saudara. Karena keserakan itu akan menghancurkan. Saudara tahu akan hidupnya jadi hancur. Karena keserakan yang seperti itu. Terakhir saya cerita. Boleh semua musik ke depan waktu saya sudah selesai. Ini juga bicara keserakahan. Tadi saya ngobrol dengan istri ya. Ya saya cerita bla 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 bla. Ternyata itu seharusnya harga sekian gitu ya. Ternyata juga dimarkapin begitu rupa. Saya bilang yang ternyata saya lihat itu dimarkapin semuanya. Apa yang terjadi saudara? Karena serakah. Karena serakah. Dia jual beli saudara. Ternyata dia pikir dia beli dengan dolar. Dolar Amerika. Saudara tahu dolar Amerika ya? Ada yang punya? Tolong dikeluarin. Bawa ke depan, enggak. Dolar Amerika. Bayangin saudara jual barang dibeli dengan dolar. Wah saudara, dia senang sekali saudara. Ya, dia kirim barang. Dia kirim lagi kirim. Sekian dolar. Dia cerita sama yang lain bahwa ini saya dapat dolar. Dan bukan hanya itu saudara. Dengan dia berpikir dapat dolar itu. Saudara kemudian kalau tidak salah ceritanya itu. Yang beli itu dia bilang gini, kan ada fotonya. Fotonya itu orang bule sangat ganteng sekali saudara. Dia bilang kalau bisa kita bukan hanya mitra bisnis. Ya saya juga duda, istri saya meninggal. Saya tahu bahwa kamu juga janda yang suamimu meninggal. Bagaimana kalau kita menikah saja. Nanti kita menikah di Bali. Bulan madu di bulan, nikahnya di Bali. Wah senang sekali cerita sana sini, kirim duit.
untuk beli ini, untuk sewa hotel, untuk beli villa, segala macam. Kirim terus. Akhirnya jong saudara. Kurang lebih habis 1,5 miliar. Dikasih tahu sama temennya, hati-hati, itu bisa nggak bener. Kamu nggak percaya sama saya? Saya lebih tahu dari kamu, saya lebih pengalaman. Saya ini seorang pembisnis. Kamu itu kan cuman kerjanya begitu. Percaya aja sama aku tahu persis. Wah, dikasih tahu juga susah. Teman saya bilang gini, Pak, dikasih tahu siapapun nggak mempan. Ya, pendeta sekalipun kasih tahu juga nggak mempan. Sampai satu titik saya bilang begini, otakmu itu pikirannya duit melulu. Makanya bisa tertipu kayak begitu tuh. Siapa bilang tertipu? Sebentar lagi aku mau ke Bali. Ada villa, harganya sekian, ya bisa dicicil. Harganya sekian triliun bisa dicicil. Dan itu sudah masuk loh saudara. Uangnya itu sudah secara cash 1,5. Selain itu memang dia jual barang ini, barang itu. Jual emas, jual ini. Udah dijualin semua. Ternyata saudara, jong. Kalau cerita singkatnya saudara, alasannya bahwa dia ditahan di imigrasi, perlu duit untuk nebus, kirim duit. Untuk ini kirim lagi. Sampai betul-betul pikirannya itu. Nah, orang yang pikirannya duit, dia akan gampang terhipnotis. Dan saudara, singkat ceritanya, jadi linglung. Temennya ini mikir, jangan-jangan nanti dia bunuh diri ya. Karena memang udah linglung banget. Tapi puji Tuhan dia pelan-pelan pulih. Tapi semuanya udah habis. Rumahnya yang harga 1 juta dijual 1 miliar. Karena berkembang kan. Karena memang dia ada di situ. Habis. Kenapa? Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan hanya menghancurkan diri. Tapi menghancurkan banyak hal. Hari ini saudara, yuk kita cek. Kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Sebelum saudara tundukkan kepala, saudara baca ini saudara sama-sama. Ini yang terakhir, saudara lihat dulu ini yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama. Keinginan serakah untuk memiliki lebih banyak berujung merugikan diri, keluarga dan orang lain. Pertanyaan, tanya diri saudara. Mau tetap berhasrat menjadi orang serakah? Ngomong sama sebelahnya dan diri sendiri, ayo bertobat. Dan terus mewaspadai, keserakahan ada di sekelilingmu. Haleluya. Haleluya. Izinkan Roh Kudus bekerja, kebenaran firman selesai diberitakan. Tapi pesan pada hari ini berbicara tentang keserakahan. Ayo kita cek diri kita. Apakah kita masih hidup dalam keserakahan? Ciri orang-orang yang serakah gampang terhipnotis. Dan itu akan gampang tertipu khususnya tentang keuangan. Hari ini kita mau datang sama Tuhan. Saya mendengar teman saya cerita tadi. Dia bilang, Pak bener Pak. Temanku hamba Tuhan. Tadi ada hamba Tuhan pagi hari ini datang ibadah di tempat ini. Temanku di gereja itu banyak sekali yang terlibat tentang pinjol dan judol. Banyak yang terlibat. Mereka mengalami yang namanya kesusahan yang besar. Mereka mengalami kebingungan dan mereka menjadi stres Pak. Saya berharap saudara di tempat ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Yang tahu dirimu sama Tuhan. Tapi yang jelas, kalau saudara terlibat di situ, stop, bertobat, berhenti. Untuk saudara tidak gampang tertipu dengan keserakahan. Saya tidak membicarakan judol dan pinjolnya. Saya membicarakan dirimu dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan. Adakah hidupmu ada keserakahan atau tidak? Itu yang Tuhan mau berbicara dalam hidup saudara. Saya tidak punya hak untuk berbicara kepada judol dan pinjol. Saya nggak punya hak. Saudara, saya tidak mau ikut campur urusan itu. Tapi yang Tuhan bicara hari ini adalah
Apakah hatimu terjaga untuk tidak hidup di dalam keserakahan dan ketamakan? Cek masing-masing diri saudara. Haleluya. Boleh engkau bangkit berdiri datang sama Tuhan. Dan engkau berkata, ini aku Tuhan. Izinkan Tuhan berbicara secara khusus dalam hidupmu. Izinkan Tuhan berbicara secara khusus dalam hidup saudara. Saya boleh merasakan saudara kesusahan-kesusahan dalam hidup saudara. Saya tahu persis saudara, dan saya bersama saudara ada di dunia ini. Masih menginjak bumi ini saudara. Lihat situasi yang ada, khususnya Indonesia saudara, mengenai ekonomi, keuangan, perdagangan dan semuanya. Bukan hal yang sangat mudah kita hadapi saudara. Saudara bisnis demi bisnis, buka bisnis beberapa bulan tutup. Saudara buka usaha ini beberapa saat tutup. Memang tidak gampang, tidak mudah. Walaupun saya tidak terlibat di sana, saya boleh merasakan teman-teman, boleh merasakan orang-orang yang buka usaha dan sebagainya. Tapi satu hal yang Tuhan mau berbicara, apakah kita dikuasai oleh keserakahan apa tidak? Apakah kita mau bebas dari keserakahan kalau saudara dikuasai oleh keserakahan hari-hari ini? Kalau saudara berkata jujur, bukan hanya saudara, saya pun juga kadang-kadang terpancing, tergoda untuk melakukan itu saudara. Tapi ingat kembali bahwa Tuhan adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Satu hal yang saudara perlu bangun, hubungan saudara sama Tuhan. Sebelum melangkah, bertanya sama Tuhan. Pak, bagaimana caranya tanya sama Tuhan? Saudara bangun doa, pujian, penyembahan dan firman. Setiap hari bangun keintiman sama Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara kepadamu ketika engkau mau melangkah. Dan bahkan mungkin sekalipun saudara udah deal tentang sesuatu, tapi ketika saudara punya hubungan yang baik sama Tuhan, bisa saja saat itu bisa tidak terjadi, bisa juga dibatalkan. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup saudara. Yuk kita mau datang sama Tuhan. Adakah saudara boleh tutup mata semuanya sebelum saudara terima roti dan anggur sebagai tubuh dan darahnya. Sementara para pelayan boleh maju ke depan mempersiapkan diri. Saudara responi firman Tuhan saat ini. Responi firman Tuhan. Cek saudara, apakah saudara masih terlibat dalam keserakahan? Atau saudara mungkin bahkan karena keserakahanmu engkau terlibat di dalam saudara penipuan sekalipun saudara bos yang punya ini tidak bermaksud seperti itu. Saya terlalu percaya. Tetapi karena keserakahanmu engkau sedang terlibat di sana saudara. Engkau sedang terlibat di sana. Hati-hati juga dengan telepon saudara, bisa jawab nggak bisa jawab itu ketika engkau punya hubungan yang baik sama Tuhan. Ketika engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Roh Kudus tidak meninggalkan saudara, tidak membiarkan saudara untuk jatuh tergeletak. Tapi kalau saudara gak punya hubungan sama Tuhan, saya tidak tahu saudara akan terbawa ke sana seperti domba yang dibawa ke pembantaian, dicocok hidungnya, ditarik kemana saja saudara mengikuti seperti kerbau. Tapi ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, hidupmu akan dituntun oleh Tuhan, hidupmu akan diarahkan oleh Tuhan. Kita mempercayai Roh Kudus yang akan memberikan kuasa dalam hidup kita, akan memampukan kita. Pujian tadi bukan sekedar pujian, tapi firman Tuhan juga mengatakan begitu. Ku diberi kuasa untuk menghancurkan musuh, termasuk saudara menang terhadap godaan-godaan yang ada. Saya berdoa buat saudara. Saudara mau didoakan, taruh tangan kirimu di atas dada. Saudara yang mungkin hari ini dalam kesusahan-kesusahan yang ada, saudara bilang ini nama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku butuh Engkau Bapa. Kau tahu Tuhan bahwa
hari-hari ini ada dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dan kesulitan negeri kita, saudara, engkau tahu, saudara, kita tahu semua, Tuhan tahu semua, Tuhan tahu dalam hidup ini. Saudara, dalam usaha bisnismu, dalam pekerjaanmu, dan bahkan untuk hari esok, minggu depan, bulan depan, kita kadang-kadang gak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Gak tahu. Hanya kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap tangan-tangannya ditaruh di atas dada. Biarlah Engkau akan menjamah mereka semua, Tuhan. Firman Allah itu bisa termeterai dalam hidup mereka, Tuhan. Roh ketakutan di dalam nama Yesus Kristus diubah dari roh yang membangkitkan kuasa dan kebangkitan dalam diri mereka. Mereka memiliki pengharapan nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berikan hikmat kepada mereka dalam membuka bisnis, dalam mengerjakan tugas panggilan, usaha-usaha yang mereka sedang lakukan, Tuhan. Hikmat Tuhan aja yang kami butuhkan, yang mereka butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
pengorbananmu sangat berarti. Kami memperingati tentang kematianmu. Hari ini Tuhan kami boleh mengambil bagian alat anugerah Tuhan. Selain kata firman, grapo Tuhan, scripture yang tertulis. Dan itu hidup yang kami telah dengar saat ini menjadi firman rema. Dan hari ini kami mengangkat roti di tangan kanan kami adalah alat anugerah Tuhan. Untuk kami mengimani dengan iman, kami boleh diteguhkan lewat perjamuan ini ya Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh dengar pesan firman-Mu dan sekarang kami boleh mengangkat roti dan anggur Tuhan untuk memperingati bagaimana Engkau telah berfirman, makanlah dagingku dan minumlah darahku. Dan ketika kita makan dan minum, firman-Mu berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kita akan memiliki keserupaan dengan Dia. Dan kita menjadi berkat dan kita memiliki keserupaan. Yesus tidak serakah tetapi menyerahkan dirinya untuk orang-orang supaya bisa diselamatkan dari kebinasaan pada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami boleh dimerdekakan dari keserakahan dan kami memiliki hati seperti hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita berkata terima kasih untuk roti yang kami angkat di atas kepala kami. Kami boleh menyatu dengan Engkau, karaktermu, pribadimu ada di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau memakan roti ini. Haleluya, yang siap mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Pindahkan cawan di tangan kananmu, angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. 2000 tahun lebih yang lalu darahnya ditumpahkan untuk menghapus, mengampuni dosa manusia. Hari ini kita sudah diselamatkan. Anggur yang kita angkat yang adalah darah Kristus akan menyatu dengan kehidupan kita. Baik secara fisik maupun secara metafisika. Secara fisik, saudara yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Karena karakter Kristus ada dalam dirimu. Segala virus, bakteri yang tidak membangun dalam tubuh ini akan dihancurkan lewat darah Kristus. Dan sel-sel baru, kekuatan yang baru, gairah yang baru untuk engkau, untuk Tuhan. Dan untuk pelayanan dan bahkan untuk berkarya lebih lagi. Darahnya adalah darah yang mahal yang ditumpahkan bagi kita. Mari kita berkata terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah yang mahal. Kami meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Bagimu segala pujian syukur selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya mau turun dari mimbar ini, ternyata ada satu hal yang Tuhan mau sampaikan buat saudara dan saya pagi hari ini. Saudara mungkin bertanya, Pak, aku sedang tergoda dengan keserakahan,
Pak, aku sedang terjerumus di sana. Apa yang harus aku buat? Ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita semuanya. Tiap hari bangunlah hubungan sama Tuhan. Saudara boleh tanya kepada orang lain yang berpengalaman. Tapi hanya satu, saudara bisa datang sama Tuhan. Orang lain akan konfirmasi, bukan sebuah keputusan. Tapi datanglah sama Tuhan. Bangun hidupmu sama Tuhan. Dalam bisnis, dalam apapun saudara. Ketika engkau melekat sama Tuhan. Tadi diingatkan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti Tuhan mau kita membangun satu keintiman sama Tuhan. Tiap hari bangunlah dirimu dengan doa, pujian, penyembahan. Jangan lupa izinkan dia berbicara lewat ketika kita membuka Alkitab, membaca firman. Dan itu bukan secara rutinitas, tapi berkata sama Tuhan, hari ini apa yang harus aku lakukan. Dan Tuhan, hari ini aku mau jadi berkat bagi keluargaku, bagi bisnisku, bagi banyak orang. Saya terlalu percaya. Saya tidak berjanji, tapi firman Allah yang berjanji. Kau akan dituntun oleh Tuhan, tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi akan mengikuti cara Tuhan dalam hidup ini. Berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih kepada Pak Markus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan breaking news. Kami persilakan tim multimedia. Yang tak tergoyahkan, yang tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhurkanlah, masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisi. Terima kasih kepada tim multimedia yang sudah menayangkan breaking news. Ada beberapa penekanan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ibadah remaja pemuda Betel Indonesia akan diadakan pada hari Minggu hari ini di jam 3:30 sore dengan pembicara Pak Markus Sudarji dan
dengan tema yang sama yaitu keserakahan. Namun mungkin dalam versi untuk anak-anak muda ya, dalam versi youth. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak berusia remaja ataupun teman bisa mengajak mereka atau mendukung mereka untuk bisa ikut ibadah RPBI hari ini jam 3:30 sore. Dan untuk para wanita di tempat ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, masih berusia remaja juga boleh untuk bisa ikut menghadiri ibadah wanita Bethel Indonesia di hari Sabtu ini di jam 3 sore dengan tema sampai titik akhir. Kayaknya seru ya, ini banyak pertanyaan maksudnya apa sampai titik akhir ini ya. Dengan pembicara juga Bapak Markus Sudarji. Dan selanjutnya kita mungkin sama-sama tahu bahwa tanggal 10 November ini hari apa ya? Senin, pinter emang Senin sih. Tapi selain hari Senin hari apa? Ini SD-nya pada lulus ya nih? Tanggal 10 November hari apa? Ya, hari pahlawan, betul. Jadi di tanggal 10 November kita tidak merayakan hari pahlawan. Tapi GBI Citra Garden 2 akan mengadakan The Gathering. Ya, berikan tepuk tangan dong buat GBI Citra Garden 2. Dan GBI Citra Garden 2 mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa menghadiri The Gathering ini di tanggal 10 November jam 7 malam. Jadi siapapun boleh ikut ya, mau dari pemuda remaja, ajak temennya boleh, ajak tetangga kiri kanan juga boleh ya. Karena di sana nanti akan disediakan makanan yang berlimpah. Saking berlimpahnya sampai enggak muat ditulis di sini. Masih banyak sebenarnya nih, mungkin masih ada 100 kayaknya ya, 100 macam lagi kayaknya mungkin nih. Banyak, masih banyak macamnya. Jadi jangan takut kehabisan, pasti masih banyak makanan. Dan selain banyak makanan yang disiapkan, juga akan ada games-games yang sangat menarik pastinya. Jadi yuk kita sama-sama siapkan diri kita, siapkan perut kita. Kita datang di tanggal 10 November jam 7 malam. Dan GBI Citra Garden 2 melalui tim edukasi kembali memfasilitasi jemaat yang ingin mengetahui karakter serta karunia yang dimiliki dengan melakukan tes karunia atau calling gift personality yang akan diadakan di hari Sabtu tanggal 15 November jam 10 pagi dengan biaya investasi yang sangat minim yaitu sebesar Rp60.000. Kenapa saya bilang sangat minim? Karena kalau kita mau melakukan tes di tempat lain itu butuh jutaan rupiah. Kalau di sini cuma dengan Rp60.000 selain kita juga bisa melakukan tes dari karakter dan karunia kita juga bisa mendapatkan makanan kenyang. Karena akan disiapkan makan siang, snack atau kopi atau teh dan juga bisa membawa pulang bahan tesnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui karakter kita atau ingin mengetahui dari karunia kita, boleh segera mendaftarkan diri ke PKS ya atau ke sekretariat atau juga bisa mendaftarkan diri kepada tim edukasi. Karena kuotanya sangat-sangat terbatas. Dan yang terakhir, bagi jemaat yang sudah menyerahkan data kendaraannya pada tanggal 19 Oktober kemarin, kartu pas kendaraannya sudah selesai dan sudah bisa diambil di booth belakang pada hari ini. Terima kasih. Mari kita siapkan persembahan yang sudah di tangan kita. Ada yang belum mendapatkan amplop persembahan? Jika belum bisa mendapatkannya di dekat kotak-kotak persembahan atau juga bisa memintanya kepada Aser atau Bapak Ibu juga bisa melakukan persembahan dengan QRIS yang di depan ini. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini kami bisa ada di sini, kami bisa bersatu hati untuk beribadah kepadamu. Semua hanya karena anugerah Tuhan ya Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan sedikit dari kepercayaan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak melihat nominalnya Tuhan.
tapi Engkau melihat setiap hati kami yang tulus memberikannya. Terima kasih Bapa. Mari kita semua yang siap untuk memberikan, sama-sama kita katakan amin. Amplop-amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang disediakan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Serah engkau menadahkan tangan. Dan biarlah engkau pulang dari tempat ini, engkau dalam tuntunan Tuhan. Menghadapi situasi-situasi yang sulit, hanya Tuhanlah andalan dalam hidup saudara. Dan kita bisa melihat bahwa janjinya ya dan amin. Entah kapan itu terlaksana, itu adalah urusan Tuhan. Tapi yang jelas, pengharapanmu tetap kau gantungkan hanya kepada Dia. Dan ketika kita gantungkan pada Dia, percayalah Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, haleluya.